Roma 8 ayat 28. Saya ambil dari FAYH. Ayat ini dituliskan begini: dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita adalah untuk kebaikan kita. Segala sesuatu yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang membuat kita menangis, yang membuat kita berdarah, yang membuat kita hancur, yang membuat kita remuk, yang membuat kita patah sayap, yang membuat kita benar-benar terpuruk habis, bahkan menjadi debu, sepertinya hilang segala sesuatunya. Ternyata Tuhan bangun kembali untuk kebaikan kita. Yang kelihatannya hancur, di tangan Tuhan belum tentu hancur. Yang kelihatannya habis, di tangan Tuhan belum tentu habis. Yang kelihatannya semuanya sudah rata dengan tanah, di tangan Tuhan belum tentu itu rata dengan tanah. Ada tunas baru, selalu ada harapan dari Tuhan. Selalu ada yang membuat kita bersemangat kalau Tuhan memunculkan sesuatu. Kenapa? Itu sisi Tuhan. Dia akan membangun kembali, Dia akan merombak kembali, Dia akan memberikan harapan, Dia memberikan pembaharuan, dan Dia memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tapi perhatikan hal yang kedua. Jika kita mengasihi Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan, ada poin yang ada di dalam ayat ini. Jika kita mengasihi Tuhan, ternyata nggak semua umat Tuhan mengasihinya. Dan yang kedua, dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Sekarang bahas bagian pertama, bagian kita. Apa arti mengasihi Tuhan? Banyak orang suka dengan firman Tuhan. Banyak orang suka khotbah, dengerin khotbah. Di zaman modern seperti ini, satu orang bisa mendengar khotbah 1 hari 5 khotbah minimal. Dia pilih pembicara, dia pilih judul, dan dia bisa duduk dan sebagainya. Poinnya bukan berapa banyak khotbah yang kau dengar, tapi hati yang seperti apa ketika mendengarkan khotbah. Ada banyak pembicara mengatakan, saudara harus punya keintiman dengan Tuhan. Saudara di hari-hari terakhir harus berjaga-jaga. Perumpamaan tentang gadis bodoh, gadis bijak menceritakan harus berjaga-jaga. Yesus berkata berjaga-jaga. Lalu orang bertanya, seperti apa berjaga-jaga? Lalu orang itu menjawab, berjaga-jaga itu adalah membaca firman. Berapa ayat yang kamu baca dalam 1 hari? No, bukan berapa ayat. Hatimu seperti apa terhadap firman itu? Bukan banyaknya ayat yang kamu baca. Bukankah hari ini ada banyak orang mendengar khotbah, hatinya nggak berubah? Berapa banyak yang kita tidak tahu tentang khotbah? Kita udah tahu banyak khotbah, tapi hati kita nggak berubah. Yang Tuhan mau, hatimu seperti apa ketika mendengarkan khotbah? Hatimu seperti apa ketika membaca firman? Hatimu seperti apa ketika merenungkan firman? Kenapa hatimu? Karena itu bagian kita. Bagian Tuhan ada bagiannya, sisi kita. Hatimu seperti apa? Ketika kita menyembah Tuhan, hatimu seperti apa? Selalu berkaitan dengan hati, selalu berkaitan dengan respon, selalu berkaitan dengan apa yang Tuhan tunggu dari hati kita. Yohanes 14 mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan firman-Ku. Selalu berkaitan dengan apa yang Tuhan tunggu.
kalau orang tidak mengasihi Tuhan, nggak akan taat. Ketaatan itu karena kita mengasihi Tuhan. Ketaatan itu yang Tuhan tunggu. Bukan berapa banyak ayat, bukan berapa banyak lagu, bukan berapa banyak kebaktian yang kita ikuti. Hatimu yang taat, itu yang Tuhan tunggu. Jadi ketika Tuhan sudah melangkah, Tuhan tunggu, apakah engkau melangkah sesuai dengan Tuhan mau.